Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Donghua Series atau bisa dipanggil DS. Bagi kalian penggemar animasi China, mungkin tidak asing lagi dengan nama Donghua. Donghua adalah animasi atau kartun yang berasal dari Tiongkok, biasanya dibuat dengan ciri khas animasi yang berbeda dari animasi lainnya, terutama dalam hal gaya animasi, tema cerita, dan unsur budaya Tiongkok. Donghua sering kali didasarkan pada cerita-cerita dari novel, manhua, atau game. Dan telah menjadi semakin populer di Tiongkok dan dunia, dan banyak penggemar animasi yang menyukai Donghua karena kualitas animasi, dan cerita yang menarik. Dan kali ini saya akan sedikit cerita mengenai beberapa animasi China, atau Donghua rekomendasi yang bagus untuk ditonton. Nah, kira-kira apa saja Donghua, yang dimana karakter utamanya ini mendapatkan bantuan dari sistem, dan menjadi overpower. Yang pertama, Makek Money to be King, dengan genre action, fantasy, dan martial arts. Yang dirilis pada tanggal 22 Juli tahun 2022. Donghua ini bercerita tentang seorang anak, bernama Lin Yi, energi bumi terkuras, Lin Yi mengubah nasibnya, dan berpartisipasi dalam benua Lingshan. Game menutup beta, tetapi ia kehilangan ingatannya, karena kegagalan sistem, dan terjebak dalam permainan. Plugin, secara tak terduga memulai jalur kultivasi. Satu-satunya pemborosan adalah bahwa sistem ini sedikit buang-buang roh. Kemajuan kultivasi terlalu lambat, latihan tidak cukup kuat, senjata terlalu lemah. Sederhana, selama ada cukup batu roh, masalah apapun dapat diselesaikan. Dengan cara ini, mengandalkan berkas sistem yang menantang langit, Lin Yi menghancurkan sepanjang jalan, seperti bambu yang rusak, beberapa kali dalam bahaya, menyelamatkan gadis misterius Mo Bai Sue, menerobos pembentukan tentara lapis baja, dan mengalahkan bos besar yang memadatkan batu giok dingin, jaga makam. Lulus ujian setan, benua ini tampaknya damai, tetapi sebenarnya itu penuh dengan bahaya. Lin Yi Geng bertemu Zhou Buzeng, yang ingin menjadi adik laki-lakinya dalam bahaya, dan Ji Yunyu, pemandangan es batu yang tidak mengenal satu sama lain. Pria tua misterius San Duan Hong, yang hanya menyajikan ayam panggang, memiliki jalan panjang. Ketika Lin Yi mengandalkan sistem untuk tidak terkalahkan, ia diculik oleh saudara perempuan kerajaan yang cantik, dan pergi jauh ke dalam makam bawah tanah untuk dijelajahi. List yang kedua, aku membuat kesal jutaan kultivator, dengan genre action, adventure, fantasy, dan isekai. Yang dirilis pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Donghua ini bercerita tentang seorang mahasiswa Jiangbei yang berjuang dengan gagah berani di stasiun kereta bawah tanah, dan diberkati oleh sistem. Untungnya, ia menjadi tuan rumah sistem dan melakukan perjalanan ke dunia lain. Di dunia yang berbeda ini penuh dengan kultivator, Jiangbei telah berubah dari seorang sampah di kota kecil menjadi anak jenius di mata semua orang. Mengandalkan sistem, Jiangbei telah memulai jalan peningkatan, dan menjadi lebih kuat hanya dengan memainkan harta, dan membuat orang kesal. Setelah serangkaian kekacauan, dan pertempuran puisi, Jiangbei secara bertahap mengembangkan perasaan untuk kerabatnya di sini. Jiangbei, saudara jeniusnya Jiangnan, dan putri Wu Wang, Hou Yanlan, bergandengan tangan untuk melawan kekuatan misterius, dan roh jahat yang tak ada habisnya. Seiring berkembangnya cerita, pengalaman hidup Jiangbei yang misterius secara bertahap terungkap, dan keluhan dan kebencian dari generasi sebelumnya berlanjut ke Jiangbei. 17 tahun yang lalu, Jiang Wangwan diburu oleh keluarga musuh. Dalam keputusasaan, ia membawa Jiangbei dan Jiangnan yang masih bayi melintasi perairan tak berujung dari benua tengah, ke benua utara di mana aura langka, dan keberadaannya masih misteri hingga hari ini. Dengan kedatangan kekuatan misterius, segel lama akan rusak, menghancurkan kehidupan yang tenang. Jiangbei muncul dari pertempuran demi pertempuran, melihat asal-usul kekuatan misterius, dan memecahkan krisis. Pertempuran yang mengguncang bumi memutuskan hubungan tak tertandingi antara dunia dan bumi. Para jenius dari benua tengah datang ke benua utara dengan bantuan formasi teleportasi. Untuk melindungi perdamaian benua, Jiangbei menghadapi jenius dari benua tengah, menunjukkan kekuatan mereka, memaksa mereka satu persatu. Setelah teleportasi hilang, ruang dan waktu diblokir kembali, dan dunia terisolasi. Setelah mengetahui bahwa ibunya tidak mati, Jiangbei dipenjara oleh Sekte 10.000 Iblis dari benua Starfall selama hampir 2 dekade, bertekad untuk menyeberangi laut tak berujung yang misterius dan luas,
ke benua tengah dunia ini, dan menginjakkan kaki di jalan untuk menyelamatkan ibunya. Sebuah perjalanan yang mulia. List yang ketiga, Leveling Up in a Fantasy World, dengan genre action, fantasy, dan martial arts. Yang dirilis pada tanggal 5 November tahun 2022. Donghua ini bercerita tentang seorang anak bernama Qin Huai. Ketika dia membuka matanya, dia sebenarnya berada di dunia yang berbeda, terikat oleh sistem konyol, mengatakan kepadanya bahwa mendominasi dunia bukan lagi mimpi. Ada hal-hal baik seperti itu. Qin Huai menyerah dan menjadi pencari nafkah 007 di dunia lain, mendapatkan poin siang dan malam, dan tentu saja hasilnya sangat menggirukan. Senjata ilahi, harta karun, latihan yang tiada taraf, dan adik junior yang lembut dan cantik, semuanya datang ke pelukannya. Apa itu kehidupan sehari-hari sekte? Tentu saja, ini seperti ikan asin di permukaan, dan raja sistem di belakang layar. Kecepatan peningkatannya mengejar semua orang, dan satu kecelakaan dapat menyelamatkan seluruh sekte. Siapa yang mengira bahwa para tetua sekte telah diam-diam berkonspirasi? Sekte iblis menyerang pegunungan. 4 sekte dan aliansi peri juga berantakan. Mari kita lihat bagaimana pemuda itu memahami sistem dan mendominasi dunia lain. List yang keempat, Scumbag System, dengan genre action, adventure, drama dan supernatural. Yang dirilis pada tanggal 10 September tahun 2020. Donghua ini bercerita tentang seorang pria yang berubah dari baik menjadi jahat. Kisah Shen Qingqiu, seorang pria yang dari luar tampak baik, namun sebenarnya berhati jahat. Pemuda biasa, Shen Yuan awalnya adalah pembaca novel kultivasi. Setelah memberikan kritik habis-habisan terhadap novel Stallion yang dibacanya, Shen Yuan tiba-tiba ditransmigrasikan ke dunia novel yang baru saja dia kritik. Belum lagi dia dijadikan tokoh antagonis sebagai Lord Puncak Qingjing, bernama Shen Qingqiu yang ditakdirkan untuk mati di tangan tokoh protagonis muridnya bernama Luo Binghe di akhir novel tersebut. Shen Yuan terjebak dalam dunia itu dan harus mempertahankan hidupnya di sana. Bahkan sistem tidak bisa membantu. Dia memiliki poin yang harus dipertahankan, karena ketika poinnya berada di titik nol, maka Shen Yuan akan dikembalikan ke dunia nyata di mana tubuh aslinya telah mati. Berhasilkah dia mempertahankan hidupnya di dalam dunia novel berjudul Proud Immortal Demon Way? List yang kelima, Defense Fully Open, dengan genre action, adventure, dan komedi. Yang dirilis pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Donghua ini menceritakan kisah tentang seorang tokoh bernama Li Xiaobai. Li Xiaobai ini memasuki sebuah permainan imersif, yang dimana permainan tersebut berdiri sendiri, bernama Fiery Continent. Fiery Continent pun akhirnya bergabung dengan sekte Xianyu dari wilayah utara. Lalu mereka pun menjadi murid ketujuh dari Feng Lingzi di puncak berkabut. Akan tetapi nasib malang berpihak padanya. Saat dia masih berada di dalam game, tiba-tiba ada seseorang yang mengubah sistem dan memodifikasinya secara artifisial. Tak ada yang mengetahui siapa orang tersebut. Karena hal itulah Li Xiaobai akhirnya terjebak di dalam game. Lalu bagaimana dia bisa keluar dari game tersebut? List yang keenam, The Infinitors, dengan genre action, fantasy, dan supernatural. Yang dirilis pada tanggal 25 November tahun 2022. Donghua yang satu ini mengisahkan cerita tentang seorang pekerja kerah putih, atau sering disebut pejabat yang kaya raya. Suatu ketika, ia menerima undangan misterius yang berisi petikan sebagai berikut. Apakah Anda ingin tahu tentang apa hidup ini? Apakah Anda ingin menjalani hidup Anda sepenuhnya? Undangan itu dikirim padanya, dan membahas mengenai hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Dikisahkan bahwa nantinya akan datang manusia dari masa depan, yang akan mengundang, dan menantang dunia saat ini, serta akan hadir berbagai tantangan, yang dihadapi manusia selama era perkembangan alam semesta, yang hebat akan disimulasikan sebagai salinan juga. Salinan, para manusia akan dipandu oleh orang-orang terpilih, untuk mengatasi banyak jebakan, bertemu rekan hidup, dan mati, dan menjadi pemimpin. Semua ini demi kepentingan evolusi manusia, kelangsungan hidup, dan masa depan yang tak terbatas. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung nonton Donghuanya biar gak penasaran lagi, kisahnya akan seperti apa. List yang ketujuh, Reversal Dimension, Irise,
dengan genre action, fantasy, game, martial arts dan sci-fi. Yang dirilis pada tahun 2019. Donghua ini menceritakan kisah tentang dua orang pemuda yang tidak sengaja menerima perangkat Epoch. Epoch adalah dunia virtual, di mana perkembangan kecerdasan buatan sangat cepat di masa depan. Game VR, Epoch, sangat populer di seluruh dunia. NPC dengan akses penuh dan pemikiran bebas memungkinkan pemain berada di dunia virtual nyata. Si Jiaji dan Xiao Lei, yang menggunakan game ini sebagai mata pencaharian, secara tidak sengaja menerima perangkat untuk masuk ke dalam game Epoch. Untuk memenangkan hadiah besar dalam permainan, si Jiaji memutuskan untuk memasuki permainan. Seperti yang diketahui semua orang, tetapi kemudian, mereka terlibat dalam pengejaran yang tidak bisa dijelaskan, dan ini hanyalah awal dari sebuah lapisan konspirasi ini. Nah, kira-kira itulah Donghua, dengan karakter utama yang mendapatkan bantuan dari sistem dan menjadi overpower. Menurut kalian, mana nih karakter-karakter Donghua yang lebih overpower lagi dari bantuan sistem tersebut? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, terima kasih telah menonton di video saya Donghua Series atau DS undur diri. Sampai jumpa di next episode.